Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu lagi kita dalam pertemuan dalam mata kuliah perancangan dan pengembangan website. Perkenalkan, nama saya Kusnandar, salah satu dosen pengampu dari mata kuliah ini. Hari ini kita akan membahas tentang hal-hal yang paling mendasar dari mata kuliah ini, yang tentunya juga Anda harus ketahui dan lebih lanjut Anda elaborasi atau pelajari lebih jauh dari sumber-sumber lainnya di luar dari materi yang kami sampaikan dari perkuliahan ini. Pada kali ini saya akan membahas dua hal. Pertama tentang prinsip perencanaan website, dan yang kedua tentang tahapan pengembangan website. Apa saja sih prinsip-prinsip dari perancangan website ini? Sebetulnya kalau kita bicara hal yang komplit itu lebih banyak dari apa yang akan saya sampaikan sekarang. Tapi paling tidak hal-hal yang saya sampaikan ini adalah hal yang paling umum yang Anda harus perhatikan betul. Hal yang pertama dalam prinsip perancangan adalah memperhatikan keseimbangan atau balancing. Keseimbangan ini maksudnya adalah ketika kita membuat sebuah website, tentunya ada komponen ataupun ada elemen-elemen yang ditampilkan di dalam website itu sendiri. Misalnya itu apakah itu teks dalam bentuk judul, apakah itu ada juga paragraf, apakah itu juga ada objek image atau gambar, atau bahkan mungkin ada objek video. Apapun itu, komponennya bisa banyak hal, tetapi ketika banyak hal itu divisualkan, maka harus ada kesan, lebih pada konsep kesan keseimbangan. Jadi kira-kira kalau kita mengilustrasikan sebuah ruangan, maka di situ posisi ada kursi, ada meja dan seterusnya itu, kemudian ada lemari. Nah, pasti Anda juga akan memposisikan masing-masing komponen benda-benda tersebut secara estetis lah. Jadi keseimbangan ini sebetulnya juga ada kaitan dengan estetika. Maka tidak ada istilahnya yang menumpuk di satu pojok lalu di sisi yang lain menjadi kosong. Kira-kira gambaran sederhananya itu. Keseimbangan itu menjadi penting untuk diperhatikan dalam perancangan website. Kemudian juga hal yang lain yang seringkali juga perlu diperhatikan adalah soal kontras. Apalagi ini menyangkut sesuatu yang sifatnya visual. Kontras itu kira-kira sederhananya satu objek akan menjadi menonjol dibandingkan objek yang lain. Misalnya, katakanlah misalnya kita memilih warna teks dalam sebuah website, itu harus terlihat kontras dengan background-nya. Jadi kalau misalnya background-nya putih, warnanya hijau tua misalnya, itu juga bisa dibilang kontras. Tapi akan sangat lucu misalnya kalau background halaman webnya itu misalnya biru tua, lalu juga warna teksnya hijau tua misalnya. Anda bisa membayangkan hal-hal yang lain yang sifatnya objek yang di-highlight itu harus terlihat lebih menonjol. Itu contoh dalam permainan katakanlah pemilihan warna. Belum bicara soal besaran objeknya dan seterusnya. Intinya kontras menjadi sangat penting supaya kita bisa menunjukkan atau meng-highlight bagian-bagian yang penting dalam sebuah halaman website. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah adanya konsistensi. Jadi konsistensi itu kalau kita misalnya masuk ke dalam sebuah rumah, lalu misalnya di kamar ini warna dominannya misalnya kuning, pindah ke kamar lain misalnya warnanya abu-abu dan seterusnya. Secara feeling itu rasanya saya berada di rumah yang berbeda, padahal rumahnya sama, hanya masuk ke kamar yang berbeda. Kurang lebih seperti itu. Jadi sebagaimana definisi dari sebuah website itu terdiri dari beragam halaman. Maka meskipun sekian beragam halaman itu harus ada upaya untuk mengesankan bahwa itu ada di website yang sama, tidak pindah website gitu. Sekurang-kurangnya biasanya yang menonjol itu ada logo yang sama, ada warna dominan yang sama dan seterusnya. Itu kira-kira konsistensi bisa dimaknai semacam itu. Kemudian juga tidak kalah penting adalah yang disebut dengan white space atau ruang kosong. Nah, ruang kosong ini lagi-lagi saya selalu
ilustrasikan, menandakan selalu dengan misalnya struktur bangunan karya itu paling mudah untuk divisualkan. Nah, bayangkan kalau Anda punya sebuah ruangan atau kamar lah, lalu tidak ada ruang untuk misalnya bergerak untuk melewati objek-objeknya. Jadi ada kasur, ada lemari, ada meja belajar, lalu tidak ada celah sedikit pun, Anda akan terkesan sesak gitu ya. Jadi begitu pula halnya dengan website, maka website itu juga harus memiliki elemen-elemen white space atau ruang kosong supaya memberikan efek pada mata untuk bisa lebih nyaman, lebih leluasa, dan bisa menemukan unsur-unsur objek website itu sendiri secara leluasa gitu. Jadi misalnya paragraf jangan terlalu berdekatan dan antara lain misalnya seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan prinsip perancangan. Nah, bagaimana halnya dengan pengembangan? Jadi dua hal yang Anda harus pelajari di sini adalah bahwa pengembangan tidak bisa dilakukan tanpa proses perancangan terlebih dahulu. Maka karena itu tadi secara prinsip sudah disampaikan bagaimana merancang. Lalu tahapan itu sendiri seperti apa? Nah, tahapan pengembangan website itu setidaknya ada 6 tahapan besar. Pertama adanya yang disebut dengan rekayasa dan pemodelan sistem. Simpelnya di sini kira-kira apa yang Anda lakukan? Anda melakukan riset, bertanya pada calon klien, katakanlah calon pemilik website, bertanya juga pada calon pengguna website, apa yang kira-kira dibutuhkan ketika sebuah website dihadirkan. Sama juga halnya dengan ketika membuat sebuah rumah. Seorang arsitektur tidak langsung bikin rumahnya, tapi dia akan tanya pada kliennya, Anda mau bikin rumah ini rumah apa? Rumah tinggalkah atau rumah untuk misalnya rapat gitu ya, atau bangunan maksud saya, dan seterusnya. Itu pasti berbeda. Intinya di situ ada proses riset. Kemudian setelah diketahui tujuan pembuatan website untuk ini dan itu, lalu disitulah mulai proses perencanaan. Tahapan berikutnya setelah rekayasa dan pemodelan sistem adalah perencanaan. Nah, perencanaan itu sendiri berkaitan dengan apa saja hal-hal yang akan dikembangkan secara teknikal dalam bentuk desain. Nah, desain ini maksudnya dalam pengertian menggunakan platform apa, menggunakan misalnya HTML. HTML itu ada berapa ini ya, berapa versi ya. Yang terakhir misalnya HTML5, kemudian juga menggunakan katakanlah aplikasi apa nantinya, misalnya ada aplikasi PHP ataupun ASP dan seterusnya. Ini di situ perencanaan, termasuk juga yang direncanakan adalah resourcesnya, misalnya berapa budgetnya, timnya berapa orang dan sebagainya. Nah, setelah itu baru masuk pada ranah perancangan. Nah, perancangan itu sendiri berkaitan dengan tadi desain dan seterusnya, secara visual harus seperti apa. Lebih banyak ini unsur-unsur desain grafis kurang lebih ya. Kemudian setelah itu ada fase pemrograman. Nah, ini berkaitan dengan data-data yang akan diolah. Ini biasanya berhubungan dengan database, misalnya MySQL ataupun misalnya Oracle and so forth, yang kira-kira memang akan digunakan sebagai pengisi konten. Nah, setelah diprogram, dibuat, lalu harus ada fase pengujian. Jadi ketika sebuah sistem dikembangkan atau website dikembangkan tidak langsung digunakan, tapi dilakukan pengujian. Biasanya rata-rata paling cepat itu 3 bulan ataupun 6 bulan. Atau mungkin ada yang sampai 1 tahun. Dan yang terakhir adalah ketika sebuah website selesai, itu tidak berarti selesai selamanya, tapi harus ada fase pemeliharaan, karena boleh jadi ada bug ataupun ada mungkin kadang-kadang ada serangan-serangan dari hacker misalnya, dan itu perlu sekali dilakukan. Demikian pertemuan hari ini, semoga bisa dipahami dan diaplikasikan nanti dalam pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.